Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara terkasih dimanapun berada. Terpujilah Tuhan Allah yang begitu mengasihi kita. Kembali di pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam masa-masa prapaskah seperti ini. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Dalam Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 33 akan menjadi perenungan kita, di mana bagian ini adalah bagian dari pemberitahuan pertama tentang penderitaan Kristus kepada para muridnya. Demikian firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, namun Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mengindahkan firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan bagian dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu saudara terkasih, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, kembali lagi kita diajak untuk melihat betapa manusia itu, manusia yang penuh dengan dosa, dalam hal ini adalah Petrus, tentunya punya niat hati yang baik sebenarnya. Karena sebagai seorang murid, tentunya Petrus berharap bahwa Yesus akan baik-baik saja. Yesus tidak boleh menghadapi situasi yang sulit. Karena memang dalam konteks para murid, bahwa mereka punya pikiran bahwa Yesus harus menjadi Mesias, harus menjadi pemimpin, harus menjadi penolong, harus menjadi pembebas bagi bangsa Israel yang saat itu sementara terjajah oleh Romawi. Tetapi kita bisa melihat ternyata agenda dari Petrus tidak sesuai dengan agenda dari Bapa di surga, bahwa kehadiran Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat, jelas bahwa dia harus diserahkan kepada tua-tua, kepada imam-imam kepala, kepada ahli-ahli Taurat, dan harus dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Dalam perenungan firman Tuhan kita di pagi hari ini, firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita kembali sebagai orang percaya. Mari kita fokus terhadap hidupan iman kita. Kita mengerti betul bahwa Tuhan Allah punya rencana besar dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya tentunya harus berfokus kepada rencana Allah. Sehingga lewat rencana Allah itu, kita mendapatkan bagian di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, di dalam masa-masa prapaskah ini, saya ingin mengajak kita semua sebagai orang percaya, agar jangan sampai kita sebagai orang percaya punya agenda sendiri dalam kehidupan ini. Agenda yang tidak sesuai dengan rencana Allah. Dalam pekerjaan kita, jangan sampai kita bekerja tidak sesuai dengan agenda Allah. Dalam rumah tangga kita pun, jangan sampai kita punya agenda lain di dalam rumah tangga kita selain agenda dari rencana Allah. Dalam studi, dalam kuliah kita pun sama, jangan sampai kita punya agenda dan rencana di luar rencana Allah. Apapun yang kita kerjakan, semuanya harus sesuai dengan agenda dan rencana Allah. Agar apa? Agar kehidupan kita terus dipimpin, agar kita terus kehidupan kita dibimbing, sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang menggenapi rencana Allah. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan jaminan keselamatan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa rencanamu ya dan amin. 2000 tahun lalu Engkau sudah mati dan bangkit, dan kami semua orang-orang yang percaya kepadamu diselamatkan karena kami beriman kepada Engkau. Mampukan kami dalam kehidupan iman kami hari lepas hari ini sungguh-sungguh menjalani kehidupan iman kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Sehingga kami terus dibimbing, dituntun sampai Engkau datang untuk yang kedua kali. Dan kami tidak didapati meninggalkan Engkau, tidak didapati menyangkal Engkau, tetapi tetap setia seturut dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Memberkati apa yang kami kerjakan di hari ini dan juga memberkati orang yang kami kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.